Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, saya undang kita ambil bagian bersama-sama dengan saya untuk perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Tapi sebelum kita baca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semua ini karena kemurahan-Mu, karena pertolongan penyertaan-Mu. Oleh sebab Tuhan, saat ini kami rindu lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari persiapkan sekalian kami dan tolong kami Tuhan. Kalau kami ada kesalahan dosa, ampun kami Tuhan. Biarlah darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Kami layak untuk mendengar dan menerima kebenaran firman saat ini. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Tuhan, kami rindu diberkati. Mari persiapkan sekalian kami Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu saat ini. Beri dia hikmat, marifat sorga menyertai dia. Ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Kami rindu diberkati Tuhan. Persiapkan Tuhan. Dan kalau ada kuasa kegelapan, coba-coba menghadang, menghalangi, merintangi pemberitaan firman-Mu, kami satu hati dalam nama Yesus. Tuhan, hancurkan kuasanya. Usir dia jauh dari kehidupan kami Tuhan. Biar benar-benar Tuhan, kami ada kedamaian dan sukacita di dalam mendengar dan menerima firman-Mu saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Persiapkan sekalian kami Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan serta ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Kami mau baca merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana janji saya akan khotbahkan kitab Wahyu ini mulai dari pasal 2 sampai pasal yang terakhir, yaitu pasal 22. Oleh sebab itu saya selalu bermohon, jika Bapak Ibu berkenan mengikuti terus khotbah-khotbah saya akan tuntaskan untuk Wahyu ini. Oleh sebab itu, mari kita baca firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-29. Sekali lagi, Wahyu pasal 2 ayat 18 hingga 29 dengan perikop kepada jemaat di Tiatira. Demikian firman Tuhan. Saya baca atau kita baca saja ayat 18 sampai ayat 21. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa jemaat di Tiatira ini adalah jemaat yang duniawi. Jemaat yang kafir dan duniawi. Oleh sebab itu, kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-20, khususnya yang saya sudah baca tadi, di mana ada kata Yesus mencelah mereka.
ini sungguh-sungguh Tuhan Yesus sangat serius melihat keadaan situasi daripada jemaat Tiatira ini. Sehingga dia mencela, benar-benar dia mencela. Dan di dalam ayat yang ke-20 kalau saya boleh baca, ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Kita lihat inilah bagi Tuhan Yesus hal yang mereka sudah lakukan, yang sudah terjadi bagi jemaat yang ada di Tiatira ini, di mana pengajaran-pengajaran sesat yang dilambangkan dengan Isabel itu sudah masuk dan mereka membiarkan, bahkan mereka meluaskan, bahkan apa yang sudah disampaikan doktrin-doktrin penyesatan ini mereka terima. Tapi saya klarifikasi Bapak Ibu bahwa tidak semua daripada jemaat itu. Ada beberapa jemaat yang menerima dan mereka tentunya disesatkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengecam jemaat ini. Dan dikatakan dalam ayat 21 tadi, Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Berbahaya dan mengerikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya dalam pembacaan kita tadi mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya jemaat yang ada di Tiatira ini, mereka sudah sangat melanggar dan Tuhan dan daripada firman Tuhan. Mereka sudah mengabaikan dan mereka sudah menerima ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang dilambangkan dengan Isabel itu. Tentu orang bertanya, siapa Isabel sebenarnya? Kalau orang baca di dalam 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-31, saya coba baca mengenai Isabel. 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon. Jadi Isabel ini adalah putri daripada raja Sidon, yaitu Etbal. Dan kita ketahui bahwa Sidon ini adalah mereka atau raja-raja dan masyarakatnya, termasuk putri daripada raja ini, mereka adalah penyembah berhala. Dan ini tentunya berbahaya bagi Raja Ahab yang mengawini anak daripada Etbal itu. Ini berbahaya karena memang pada waktu itu kalau kita kembali kita membaca seterusnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Israel terlibat dalam berbagai penyembahan. Walaupun mungkin waktu daripada kepemimpinan daripada Raja Ahab ini tidak lama, hanya sekitar 20 tahun. Tetapi bangsa Israel terlibat dalam penyembah berhala oleh karena dia kawin dengan Isabel, penyembah berhala itu. Dan ini situasi dan keadaan ini Bapak Ibu masuk di dalam jemaat Tiatira. Sebagaimana kita sudah baca ya, Tuhan Yesus sendiri dia mengecam jemaat ini. Dan diancam kalau kamu tidak bertobat, tetapi mereka tetap tidak bertobat dan mereka ada hukumannya. Nanti kita baca, kita akan uraikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentunya ada yang bertanya, seperti apa ajaran yang menyesatkan itu? Seperti apa doktrin-doktrin yang disampaikan oleh pengajar-pengajar palsu ini? Saya ada catat 3 hal saja. Ada banyak sekali, tapi 3 hal saja. Ini ajaran palsu yang diajarkan oleh guru-guru palsu kepada jemaat Tiatira. Yaitu pertama, penyembahan dan pemujaan
kepada orang suci dan malaikat. Mereka ajarkan jemaat Tiatira untuk menyembah, memuja orang-orang suci dan malaikat. Tidak boleh. Dan ini tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentunya orang-orang suci tidak boleh disembah. Siapapun dia, namanya dia manusia, dilarang oleh Tuhan untuk disembah. Yang disembah hanya Bapa di dalam Yesus Kristus. Dialah yang patut disembah, dipuji, dimuliakan. Bukan manusia sekalipun dia orang suci. Selain orang-orang suci, malaikat pun firman Tuhan tidak mengizinkan. Kalau orang baca dalam Wahyu pasal yang ke-22 jelas di sana bahwa benar-benar Tuhan melarang, dan mereka dan malaikat pun tidak boleh disembah. Dan ini sudah diajarkan oleh guru-guru palsu. Kepada siapa? Orang percaya. Jemaat Tiatira, orang percaya. Suatu jemaat dan sebagian daripada mereka menerima, membuka pintu, membiarkan ajaran-ajaran ini masuk. Di sini ada kata membiarkan. Dalam ayat yang ke-20 saya baca ulang. Wahyu pasal 20, pasal 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Mengapa dikatakan membiarkan? Ini sangat penting arti daripada kata membiarkan ini. Ini artinya mereka jemaat Tiatira sudah tahu bahwa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi mereka biarkan ajaran ini masuk dan mempengaruhi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya tidak toleransi tentang ajaran yang menyesatkan itu. Kalau jemaat Tiatira tidak tahu sama sekali, kali lagi, saya tidak toleransi akan ajaran ini. Tetapi kalau jemaat tidak tahu, Tuhan akan tentunya tidak akan menghukum mereka. Karena persoalannya mereka tidak tahu. Tapi ini mereka tahu. Dan mereka membiarkan. Dia masuk, bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk ajaran masuk di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Ini sungguh-sungguh menyakitkan hati Tuhan. Hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, masuk. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pengajaran ini berlangsung sampai pada hari ini. Pengajaran ini sampai hari ini masuk dan ada. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, orang harus berhati-hati, harus selektif dan kembali kepada firman Tuhan. Apa yang tidak ditulis dalam firman Tuhan, apa yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, jangan lakukan. Lakukanlah apa yang diajarkan oleh Tuhan, supaya benar-benar kita steril dari semua ajaran-ajaran itu. Dan torang senantiasa memiliki kuasa, bahkan torang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini 3 ajaran ini. Yaitu pertama, saya sudah baca tadi bahwa penyembahan dan pemujaan kepada orang suci dan malaikat tidak boleh. Dan mereka sudah diajarkan dan mereka sudah menerima. Jemaat Tiatira sudah menerima ajaran ini. Yang kedua, Alkitab dilarang dibaca oleh kaum awam. Alkitab, firman Tuhan ini dilarang untuk dibaca oleh kaum awam. Bayangkan Bapak, Ibu, betapa mengerikan ajaran ini. Dan itu ada sampai hari ini. Pekerjaan dan ajaran itu masih berlangsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang awam dilarang minum anggur perjamuan kudus. Dilarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Orang awam minum anggur perjamuan kudus.
Dan kita lihat perjamuan kudus itu untuk siapa? Dan ini berbahaya. Dan ini benar-benar menyesatkan. Dan ini adalah sesat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukankah saya dan saudara selalu diingatkan tentang hal-hal pengajaran-pengajaran yang tidak menyesatkan, yang menyesatkan itu? Orang harus benar-benar kembali dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu Bapak Ibu, tiga hal antara lain ajaran-ajaran daripada yang disebutkan oleh perempuan Isabel tadi yang sudah masuk. Dan ajaran itu masuk di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya yang ada atau jemaat yang ada di Tiatira. Bapak Ibu, kita baca di dalam ayat 24 sampai ayatnya yang ke 29. Ayat 20 sampai 23. Hukuman bagi mereka yang tidak mau bertobat. Ada hukumannya. Mari kita baca. Kita mulai ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan kita lihat bahwa ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinanya. 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia di atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Saya mau jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kesukaran besar. Di sini kalimatnya begini. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Apa itu kesukaran besar? Kesukaran besar bukan persoalan tidak ada materi atau mungkin sakit-sakit dan lain sebagainya. Tetapi kesukaran besar ini adalah mereka akan dilemparkan pada tribulasi, yaitu masa tribulasi, masa antikris. Yang disebutkan oleh firman Tuhan, tribulasi adalah kesukaran besar. Dan Tuhan berjanji, Dia akan melemparkan mereka dalam kesukaran besar itu, yaitu pada masa antikris, pada masa tribulasi itu. Sesudah orang percaya diangkat, sesudah saya dan saudara sudah ada bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang tidak mau bertobat, kata firman Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, aku akan melemparkan dia pada kesukaran besar itu, yaitu masa antikris. Pencobaan besar, kesukaran besar yang akan terjadi pada masa antikris sesudah orang percaya sudah diangkat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang namanya darah ganti darah. Kita harus membayar dengan darah kita sendiri bersama-sama dengan orang Israel, bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sungguh-sungguh mengerikan. Dan ini hukuman akibat yang mereka harus alami karena mereka tidak mau bertobat. Saya lanjut. Lihatlah, saya baca. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23, dan anak-anak akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah
yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu akan, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis kepada kamu. Aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Memang tadi saya sudah sampaikan dalam awal khotbah saya, sebagian daripada jemaat Tiatira mengikuti, membuka pintu lebar-lebar, membiarkan ajaran ini masuk. Tetapi juga di tengah-tengah jemaat Tiatira ada orang yang menolak dan tidak mau mengikuti ajaran itu. Dan ini tadi dalam ayat yang kita sudah baca tadi, bahwa mereka, kata firman Tuhan di sini ayat 24, tetapi kepada kamu di sini adalah mereka yang tidak mengikuti ajaran ini, yang menolak ajaran ini. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Puji Tuhan. Siapa yang taat dan setia? Siapa yang tidak menerima ajaran itu? Janji firman Tuhan bahwa senantiasa dia akan selamatkan, dan Tuhan memperhitungkannya semua. Tetapi mereka yang sudah menerima ajaran ini, hidup dalam satu persekutuan orang-orang percaya dari Tiatira, ternyata sebagian daripada mereka mengikuti ajaran-ajaran sesat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh sebab itu kita lihat bahwa janji Tuhan kepada jemaat orang percaya yang tetap mengasihi Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat 25 sampai ayat 29, firman Tuhan mengatakan tentang janjinya kepada mereka. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Tuhan Yesus ingatkan kepada mereka yang mengasihi Tuhan, yang tidak menerima ajaran daripada Isabel, ajaran-ajaran tadi yang menyesatkan. Janji Tuhan bahwa peganglah ajaran yang benar sampai ia datang kembali menjemput orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak sia-sia ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan, karena dia berjanji. Pegang teguh itu, karena dia akan segera datang menjemput mereka yang taat dan setia kepada ajaran, kepada firman Tuhan yang benar, ya dan amin itu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ayat terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini janji Tuhan kepada orang yang mau taat setia kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita senantiasa sekali lagi selalu kembali kepada firman Tuhan. Apa yang tidak dikatakan oleh firman Tuhan jangan lakukan, apalagi bertentangan. Mungkin secara moral oke saja, misalnya kebaikan dan lain sebagainya, dan hal-hal yang tidak dicantumkan dalam firman Tuhan, hal-hal yang positif dan benar, tidak kita boleh lakukan itu. Tetapi masalah ajaran-ajaran sesat palsu itu
Kita harus tegas dan menolak itu. Ajaran-ajaran seperti itu dan ajaran-ajaran itu sedang melanda dunia ini. Dan kita lihat bahwa yang ada di dalamnya gereja-gereja, sebagaimana contoh daripada jemaat Thyatira ini, mereka, sebagian daripada mereka mengikuti ajaran-ajaran. Torang berdoa kepada Tuhan supaya torang terlepas dari berbagai ajaran-ajaran menyesatkan itu, dan torang dibebaskan dari semua ajaran-ajaran itu. Dan manakala Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, yang torang sedang nantikan sekarang, bersabar dan peganglah apa yang engkau sudah terima, engkau sudah dengar. Peganglah itu sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput saya dan saudara. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur siang hari ini Tuhan, kemurahan kasih pertolongan menyertai kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Doa kami, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami, supaya kami ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Lebih daripada Tuhan, kami terlepas dari berbagai ajaran-ajaran palsu itu, ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Dan senantiasa Tuhan, Engkau tolong kami, bimbing kami ya Roh Kudus, dalam perjalanan kehidupan kami, dalam kami mengiring dan melayani Engkau, sampai Engkau datang kembali menjemput kami Tuhan. Biarlah kami dalam posisi hidup yang benar, suci dan kudus, dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Siapapun Tuhan yang sudah masuk bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman saat ini, Engkau kembalikan berkat bagi mereka. Mereka semua yang sudah menerima firman saat ini, berkati mereka, jaga pelihara, jauhkan, hindarkan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Terlebih Tuhan, ajaran yang menyesatkan, halalkan, jauhkan Tuhan. Biar Engkau pagar kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami, permohonan serta ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.